Nah, kalau dari perspektif Habib, apa yang kemudian membuat Habib merasa bisa nyaman bersatu bersama-sama ya di dalam perbedaan itu? Suatu hari seorang tokoh Muslim bertemu dengan seorang Yahudi di zaman terdahulu. Kemudian dia bertanya tanpa tahu bahwa orang ini Yahudi, apakah kamu mengimani Islam? Kemudian kata dia, enggak. Saya awalnya dia nanya, apakah kamu orang Arab? Kemudian kata dia, enggak, saya orang Yahudi. Oke. Apakah kamu beragama Islam? Kemudian enggak, saya juga beragama Yahudi. Oke, apakah kamu meyakini adanya Tuhan yang esa, yang menciptakan dan mengatur kita? Kemudian ya, kata dia. Oke, kalau begitu kamu adalah saudara saya sebagai sesama orang-orang yang beriman atas satu Tuhan. Jadi kita diajarkan siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Tidak ada orang yang dalam segala sisinya dia berbeda. Selalu ada titik persamaan di antara dua orang, bahkan dua makhluk. Karena itu kalau dalam Islam jenjangnya jelas. Siapa yang bukan saudara sebagai sesama muslim, maka mungkin ia adalah saudara sebagai sesama bangsa. Kalau tidak saudara sebagai sesama bangsa dan sesama agama, dia adalah saudara sebagai sesama manusia. Kalaupun dia bukan manusia, maka dia adalah saudaramu sebagai sama makhluk Tuhan. Itulah yang kita diajarkan. Ada ukhuwah Islamiyah, persatuan sebagai sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persatuan sebagai sesama orang Indonesia walaupun berbeda agama. Kemudian ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia, dan ada ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sebagai sesama makhluk Tuhan. Jadi biarkan perbedaan itu bagi saya ya Bang Andi, itu menjadi komitmen hati dan pikiran kita. Yang orang ingin tahu dari kita adalah output dari kebenaran yang menjadi perbedaan di antara kita. Kalau kamu muslim, terus apa kontribusimu bagi bangsa Indonesia? Apa kontribusimu bagi perdamaian, kemanusiaan, harmonisme dan lain sebagainya? Begitu juga kalau kamu Kristen, Katolik dan lain sebagainya, apa kontribusinya? Itu yang ingin orang lihat. Bahkan Bang Andi, saya berupaya melakukan dan mengedukasi orang untuk kalau dia tahu agama orang itu, tidak menyebut dia sebagai non muslim, tapi menyebut agamanya. Cuman masalahnya kan di Indonesia kadang kita nggak tahu agamanya dia ini apa, sehingga kita menyebutnya ya udah non muslim aja. Tapi saya selalu konsisten. Kalau saya tahu agama seseorang itu, saya akan menyebut agamanya. Misalnya Pendeta Marcel sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena agama di Indonesia ini bukan hanya Islam dan bukan Islam. Maka hargailah setiap agama yang ada, hormatilah dari sejak di lisan dengan menyebut dia sesuai dengan agamanya. Karena bagi saya kadang di Indonesia itu nggak sopan nanya agama. Bahkan mungkin sebaiknya di kolom KTP nggak usah ada agama. Bagi saya enggak. Identitas agama itu penting karena secara administratif itu masih digunakan oleh kita. Paling tidak untuk pernikahan lah. Tapi kenapa orang banyak jangan ngomongin agama, jangan nanyain agama? Problemnya bukan pada nanya agamanya, tapi begitu orang dikasih tahu agamanya non muslim misalnya di Indonesia, kemudian non muslim atau didiskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga problemnya bukan tidak boleh bertanya agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya atau karena latar belakang apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.